Shalom buat semuanya kita pada malam hari ini di dalam tentunya malam hari kalau secara manusia wah seharian melelahkan. Tetapi di dalam Yesus kita tetap semangat, tetap sukacita. Kenapa? Ya itu sukacitanya ya. Kalau secara fisik mungkin boleh lemah, boleh lelah gitu. Tetapi ketika kita memang memberitakan tentang Dia yang luar biasa, tetap harus semangat. Ya, jumpa kembali bersama dengan saya dalam program Hidup, Harapan, Iman, Doa, Ucap Syukur, Pujian, dan Penyembahan yang harus ada, tinggal, dan dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan murid Yesus, percaya kepada Yesus. Saudara dan saya adalah orang pilihannya, yang dimana bukan untuk kita saja. Keselamatan itu bukan untuk saudara dan saya saja, tetapi harus diberitakan. Karena keselamatan itu mempunyai milik dari semua umat ciptaan Allah yang luar biasa. Ya, sebelum kita mendengar daripada sharing-sharing ya di acara hidup ini, ada kesaksian yang luar biasa, yang nanti juga kita ada tamu malam hari ini yang boleh bergabung untuk menyaksikan kedahsyatan Allah, ya, cinta kasih Yesus yang luar biasa, yaitu dari nama sudah pasti tahu ya, Brother Alex Maramis, ya saya kalau panggil Bro Alex gitu ya. Nanti biar kita sama-sama diberkati. Tapi sebelum kita masuk lebih lagi, sambil menunggu yang lain juga boleh masuk, sambil kita juga boleh men-sharekan kepada siapapun ya, kita akan mendengar dulu pujian yang luar biasa. Memberkati pastinya buat saudara dan saya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Biar melalui pujian ini kita boleh merasakan kasih Yesus yang luar biasa tinggal di dalam saudara dan saya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir
hidupku. Pujian yang sungguh memberkati buat kita semuanya. Diingatkan bahwa oleh karena kasih-Nya, saudara dan saya masih boleh ada sampai saat ini. Dan kasih itu nyata buat kita semuanya. Dia mengalir, memenuhi saudara dan saya. Kenapapun kita boleh mempunyai satu kerinduan untuk kita boleh berbagi, bersharing tentang kesaksian Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Karena kasih itu tinggal di dalam diri saudara dan saya. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa, bersyukur, berterima kasih untuk malam hari yang indah. Yang kami percaya berkat baru senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Berkat berbicara tentang kasih-Mu yang tidak pernah henti di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menerimanya itu dengan pengucapan syukur untuk boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Bahwa kasih itu harus kami nyatakan kepada siapapun. Seperti Allah, Yesus begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Biarlah hikmat-Mu yang boleh turun di dalam setiap pembicaraan kami melalui program daripada The Way BSD ini, di dalam program hidup yang percaya memang ini disiarkan secara langsung, tetapi juga mendatangkan berkat bagi nanti siapapun yang boleh mendengar dan boleh menyaksikan. Kami menghidupkan kasih yang nyata itu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukannya. Dan inilah kami akan persembahkan segala sesuatunya di dalam program ini hanya karena kami mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus, kami sudah bersyukur, berdoa, dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Ya, pujian tadi memang saya arahkan kepada tema saya pada malam hari dalam program hidup, ya, persaudaraan dalam Yesus. Persaudaraan di dalam Yesus. Kenapa? Nanti kita akan pasti dapat hikmat yang luar biasa melalui sharing kesaksian-kesaksian di antara kita. Program ini tidak tertutup, untuk siapapun boleh nanti berbagi tentang apa yang boleh saudara rasakan, ya, sebagai satu kasih yang nyata yang sudah saudara dan saya nikmati dari Allah Bapa di surga, dari Yesus yang begitu indah buat kita semuanya. Saya mau sapa-sapa dulu. Memang ini adalah live TikTok, ya, langsung siaran di TikTok. Saya mau ingatkan, siaran untuk tayang ulangnya baru bisa saudara dan saya ikuti pada esok hari tepat jam 12 siang, ya. Jadi ini benar-benar siaran langsung dulu, tetapi nanti akan ada sebagai siaran tundanya di esok hari jam 12 siang. Biarlah program ini jangan untuk kita saja, tapi kita boleh men-share, ya, agar kiranya melalui program ini banyak orang mendapatkan berkat yang baru. Ya, sudah bergabung, siapapun yang sudah bergabung di dalam program ini pada malam hari ini, ya, percaya boleh saling berbagi, ya. Di sini ada Ibu Maria, lanjut lagi juga ada Pak C, ya, juga ada user sebentar, ya. Ya, siapapun yang sudah bergabung di dalam program ini, ada user 6549 gitu, ada Go Happy Your Online, ya, ada Kaidir Alimin gitu, ya, ada blog Umbunguy, ya. Percaya program ini pasti akan mendatangkan berkat. Program apa sih ini gitu? Di dalam program ini sebenarnya ada kesempatan buat saudara dan saya, terutama juga untuk yang mau bergabung, yang bilang, Bu, boleh dong Bu, saya ikut boleh bersaksi Bu, saya mengalami sesuatu yang luar biasa loh Bu, tentang Allah di dalam kehidupan saya, ya. Ini bukan bicara tentang kesaksian sakit sembuh gitu, ya. Itu juga boleh disaksikan, ya, pertolongan Allah yang luar biasa, terus ada kekuatan gitu, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada satu pesan Allah, mungkin boleh dibagi, silakan siapa saja, ini terbuka. Tetapi tentunya kalau kita yang mau nanti berbicara langsung, seperti malam ini ada tamu yang luar biasa, ya, ini adalah
teman kakak kelas saya di sekolah SMA saya dulu, nanti kita akan dengar kesaksian dari brother, kalau saya panggil brother Alex Maramis ya. Ini memang harus ada menghubungi saya dulu gitu, menghubungi admin supaya kita bisa bikin TikTok langsung seperti ini ya. Ya, shalom buat semuanya. Biar program hidup malam hari ini memberkati kita semuanya. Siapapun yang bergabung, biar boleh mendapat berkat yang baru. Ya, gak lama-lama lagi kita boleh undang untuk Bro Alex Maramis. Selamat malam, Bro Alex Maramis. Terima Selamat kasih banyak malam, ya. Selamat malam ya. malam Ini Hotma. brother yang luar biasa, yang pokoknya nggak ada kartu mati juga dia untuk melayani dari pagi sampai malam. Tapi tentunya dalam hikmatnya, dalam kesehatan yang luar biasa. Ya, Bro Alex boleh dong berbagi apa sih yang Bro Alex boleh menjadikan berkat buat kita malam hari ini. Saya persilakan untuk Bro Alex boleh menyampaikannya. Allah memberkati. Silakan Bro Alex. Oke, selamat malam semuanya. Ada di channel ini. Ya, saya sedikit berbagi aja. Ini merupakan sharing kita bersama ya malam hari ini. Terima kasih juga untuk adik kelas saya, Hotma, yang sudah mengundang hari ini. Dan emang saya harus cerita dulu sebelumnya. Karena apa yang kita alamin beberapa bulan ini, sebenarnya saya adalah kakak kelas dari Hotma. Tetapi pertemuan ini bukan pertemuan yang direncanakan. Saya pikir seperti itu. Dan juga saya juga mau katakan pertemuan ini bukan pertemuan yang kebetulan. Karena bayangkan saja. Jadi ketika saya mempunyai satu gagasan itu timbul setelah kami dengan beberapa rekan angkatan saya juga, tapi kakak kelas Hotma. Jadi garis besarnya begini, ketika saya punya gagasan untuk membuat satu event perayaan Natal ya, Natal ini tiba-tiba saya mempunyai gagasan yang saya lihat ini kayaknya harus kita lakukan. Karena setahun yang lalu pun kami sudah melakukan itu, cuma bukan di alumni sekolahan. Kami juga ada di dalam organisasi yang namanya, kebetulan kami orang tua dari militer, ya sama juga dengan adik saya Hotma ini. Jadi dulu tahun yang lalu kami pernah mengadakan, dan gagasan itu juga timbul dengan bukan berencana. Artinya spontanitas. Ketika Roh Kudus bicara, kamu harus adakan ini. Saya lakukan itu. Itu di tahun lalu. Nah, oke, nanti saya bicara sedikit tentang tahun lalu itu, garis besarnya bahwa gagasan itu tiba-tiba. Tetapi sesuatu yang tiba-tiba itu bukan dari pikiran kita, sebenarnya Roh Kudus yang bicara. Karena tim yang saya ada sekarang di alumni ini sama dengan tim yang saya lakukan di Persatuan Putra Putri Angkatan Udara. Nah, jadi saudaraku yang ada dan mendengar yang lihat channel ini, apapun yang kita alamin, garis besarnya begini. Ketika kita berjumpa dengan seseorang, artinya ada rencana Tuhan terhadap orang itu yang Tuhan akan pakai kita menyampaikan apa yang pesan Tuhan. Nah, bermula dari situ, akhirnya kami bisa mengadakan yang namanya perayaan Natal di tahun lalu dengan bukan yang alumni ini. Kalau alumni ini kalau tidak salah sekitar bulan September kali kita mulai ya Hotma ya. Kita September bertemu, Iya, dan benar. saya juga tidak kenal. Karena saya termasuk kakak kelas dari mereka, bahkan 43 tahun yang lalu kami sudah lulus dari SMA, dan Hotma itu 4 tahun di bawah saya. Jadi ada waktu 43 tahun kita tidak pernah berjumpa dengan para adik-adik kelas dan kakak kelas. Kalau kita mau lihat di sini, kembali saya bicara tentang gagasan yang waktu saya adakan di tahun lalu 2023, sama juga kalau saya terimanya dari suara Roh Kudus saja bicara. Kamu adakan ini, kamu ada ini.
Padahal saya berjalan belum ada dengan tim yang solid. Tetapi ketika kita melangkah, berjalan, dan saya percaya setiap apa yang kita lakukan bukan dari kemauan kita semata-mata atau bukan karena kehendak saya, itu biasanya tidak semudah itu kita berjalan lancar. Benar? Nah, oleh karena itu, ketika kami bertemu di bulan September, ya, kalau nggak salah, gagasan itu saya spontanitas dengan tim saya, ada salah satu angkatan saya di bawah kelas saya, kebetulan angkatan tahun 82, saya lulusan tahun 81, Hotma itu 85, betul ya? Ya. Nah, dari situlah awal daripada bagaimana saya menghimpun, saya menghubungi setiap angkatan yang tidak kenal tadinya karena adik kelas jauh. Nah, di sini saya lihat rupanya di dalam kehidupan setiap kita ada satu hal ketika kita mempunyai gagasan, tetapi gagasan itu adalah sebenarnya gagasan yang bukan rencana saya, tapi rencana Tuhan. Contohnya, saya tidak kenal dengan Hotma, dan saya hanya kenal adik kelas saya, ada 2 orang, yaitu hamba Tuhan juga Pendeta Wiwi, yang tinggal di Tangerang, itu adik kelas. Ketika gagasan itu saya berjalan bersama, hanya waktu 2 minggu, tiba-tiba saya bisa mengumpulkan kurang lebih 12, pertama 9 angkatan. 9 angkatan di bawah saya dan di atas saya. 1-2 tahun. Nah, ketika kami mulai bergerak, nah inilah yang poin yang saya bisa bagikan ke yang ada di channel ini malam hari ini. Ketika kita melangkah, apakah lancar? No. Jadi saya lihat disitulah kita harus setia pada perkara yang kecil. Kalau sampai hari ini udah bulan keempat, kalau tidak salah ya, masuk bulan keempat, kita juga belum seperti apa yang terbayangkan kita. Dan dalam hal ini kita bisa lihat bagaimana kesetiaan kita, dan ketika kami Tuhan kirimkan 5 angkatan menjadi 9 angkatan, dan akhirnya bertambah lagi sampai hari ini ada sudah 14 angkatan. Disitulah saya lihat ketika kita setia pada perkara kecil. Karena ini bicara bagaimana Tuhan juga mengasihi seseorang dengan apa yang dilakukan orang itu. Saya hanya belajar melangkah, saya hanya belajar setia. Nah, pada saat seperti yang kita jalani sampai hari ini, dan akhirnya yang saya lihat di sini, 43 tahun saya lulus SMA. Ya. Artinya ketika kami mempunyai rencana untuk mengadakan perayaan Natal, kami sangat rindu Tuhan. Dan kita bisa dipertemukan setelah 43 tahun saya tidak bertemu dengan alumni SMA 42. Tetapi hari ini puji Tuhan, karena kasih Tuhan kita kepada kita baik juga, kasih Tuhan itu memang Dia mempunyai rencana melalui hidup kita. Hari ini kita bisa berkumpul dengan posisi di 14 angkatan. Luar biasa kan? Nah, disitulah saya lihat awal daripada kita mengasihi orang itu, itulah awal yang Tuhan akan bekerja melalui hidup kita. Nah, saya juga lihat ada beberapa firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Nah, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau malam hari ini kita bisa berkumpul dan saya diundang di channel ini, saya akhirnya bisa bertemu dengan rekan-rekan mulai dari angkatan tahun 77, angkatan paling senior, lalu tahun 79 karena 78 tidak ada kelulusan, lalu tahun 80, 81, 82, 83, 84, 85 Hotma sendiri, dan hari ini sudah ada angkatan di 92, 93, baru 2 hari lalu saya dapat angkatan 93, 94. Kita dipertemukan di masa tua dengan usia, saya usia sekarang 62 jalan. Jadi begitu kita berbahagia, Tuhan masih mengasihi kita dengan usia yang kurang lebih sudah lanjut usia semua.
cuma adik-adik kelas kita nanti. Dan keseluruhan itu kalau kita hitung dengan rencana kita di tanggal 11 Januari 2025, kita sudah merancang acara perayaan Natal bersama lintas angkatan. Dihitung itu bisa terkumpul kurang lebih 46 angkatan. Namun ketika kita mengalami yang namanya biasa, kalau dalam satu event-event itu kita banyak sekali mengalami juga tidak semulus apa yang kita bayangkan. Tetapi kita tetap bertekun, dan saya yakin dan saya juga percaya Tuhan mengirimkan dari 46 sampai 47 angkatan ini nanti, belum tentu mereka juga dapat bekerja sama dan baik. Tetapi bagian yang sampai hari ini ada kurang lebih tim inti lah katakan itu. Itu adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas dan Tuhan perlengkapkan di dalam satu tim kepanitiaan. Dan saya sangat percaya melalui kita saling mengasihi, karena kita selalu memulai dengan apa? Dengan selalu memulai dengan memuji Tuhan dalam penyembahan, dalam worship, dalam pujian. Ternyata Tuhan sedang membentuk kita di dalam persaudaraan. Ada amin ya. Persaudaraan di dalam Kristus itu. Tuhan juga tahu siapa orang-orang yang bisa untuk ada di dalam posisi-posisi ini. Karena ketika kita tidak sehati, tidak sepakat untuk menyambut hari kedatangan Dia di 11 Januari, kita tidak mungkin akan mengalami hal-hal seperti ini. Nah, oleh karena itu, kenapa penting sekali persatuan kesatuan. Nah, malam hari ini, saya akan memberikan beberapa tips bagaimana persaudaraan di dalam Tuhan Yesus itu sangat penting. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus ada satu kesatuan, persatuan untuk menuju di mana di usia tua ini kita bisa menjadi berkat. Di dalam apa? Di dalam event yang kita akan adani, kita sangat yakin dan percaya. Kalau tidak ada kasih Tuhan, kalau tidak ada Tuhan tidak mengikat dengan persaudaraan bersama Dia, saya percaya semua akan sia-sia. Walaupun sampai hari ini, ya, sampai hari ini juga belum kelihatan. Tetapi kalau kita lihat di surat Ibrani, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, tapi kita percaya. Nah, oleh karena itu, itulah yang menjadi bukti kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Oleh karena itu kita belajar melangkah, kita belajar mendengar suara Tuhan, kita belajar mensatukan visi misi untuk menyelaraskan dalam kesehatian. Karena semua ini akan membawa di dalam satu komunitas yang goalnya pun nanti kita percaya. Kita bukan sekedar merayakan perayaan Natal ini, tetapi goal setelah ini, Tuhan sedang melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Melalui satu komunitas yang nanti kita akan bentuk di dalam ikatan persekutuan doa alumni daripada sekolah kami SMA 42. 46 angkatan ada di sini sampai tahun ini, 2024. Jadi di sini kalau saya mau bagikan tentang bagaimana persaudaraan kasih di dalam Tuhan Yesus. Ya, Tuhan sudah memberikan contoh. Ada yang mengatakan begini, saya ada baca satu statement yang mengatakan ini merupakan nasihat lama sebenarnya kalau kita mendengar tentang mengasihi ya. Dikatakan gini, berhentilah mengasihani diri sendiri. Mulailah dengan mengasihi orang lain supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, kerap kali hukum ini sangat berlawanan hukum Allah dengan hukum yang namanya hukum dunia. Nah, kekristenan ada terletak di sini. Karena ketika kita mempunyai hubungan kepada Allah dan kepada sesamanya, dalam tanda kutip, ketika kita mengasihi angkatan alumni adik kelas kita, mereka tidak terpikirkan tentang ini. Karena sampai kelulusan tahun 2024 ini, belum pernah ada event yang akan diselenggarakan, dan event ini kelihatannya dadakan.
Semua orang jadi bilang, oh, dadakan. Kalau bisa ditunda. Terlalu prematur. Tetapi karena kita mempunyai karakter di mana Tuhan Yesus tadi mengajarkan, jangan pernah mengasihani diri sendiri. Belajar kita mengasihani orang lain. Bagian kita melakukan ini semua karena kita mengasihi adik-adik kelas kita mengasihi kakak kelas kita. Dan apa yang kita akan lihat nanti, semua proyek-proyek dunia saja bisa berhasil. Apakah mengerjakan proyek Tuhan ini akan mengalami kegagalan? Saya sangat percaya ketika kita sibuk mengasihi Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, Tuhan juga akan mengirimkan malaikat yang dia akan sibuk melayani kita. Bahkan di dalam kesibukan kita bergerak. Beberapa bulan ini kita sudah rapat hampir untuk minggu Sabtu aja, besok kita udah rapat yang ke-11. Ke-11 kalinya. Tetapi itulah Tuhan bekerja melalui kesetiaan kita. Kita tadinya, teman-teman di panitian juga, saya percayalah, mereka mengalami hopeless kalau bisa, waduh, jangan tahun ini, jangan tahun besok itu ngadakannya, artinya kita bukan di tanggal 11 Januari, karena waktunya mepet, karena kita tahun ini banyak sekali masalah-masalah di dalam orang yang sedang menghadapi perayaan Natal. Seharusnya kita boleh menyadari kalau Tuhan sudah memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia lebih mengasihi kita. Apakah kita tidak bisa membayar harga, waktu, pikiran, dana untuk membayar kasih Tuhan dalam hidup kita? Sekalipun kita sudah bisa melakukan, saya pikir juga itu tidak pernah lunas kita membayar. Bagaimana Tuhan memberikan nyawa atas hidup kita. Karena hanya Dia, Yesus Kristus, yang bisa memberikan hidupnya sepenuhnya untuk kita. Nah, oleh karena itu saya yakin dan percaya untuk malam hari ini bagian daripada kita, dan clue adalah jangan berhentilah kita mengasihi diri kita sendiri. Ya. Dan mulailah mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Inilah kasih yang utama di dalam 10 hukum Tuhan. Ya, kasihlah dirimu, kasihlah Tuhan Allahmu seperti engkau mengasihi sesamanya. Jadi banyak hal di sini kita lihat kasih di dalam persaudaraan. Inilah bagian yang saya pikir kalau tema hari ini adalah persaudaraan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami ini mengasihi saudara-saudara kita yang tidak pernah bertemu, tetapi ketika nanti kita bertemu pada event ini, inilah bagian kita mengasihi, kita dapat bertemu mereka, kita bisa bercengkrama, kita bisa bersilaturahmi, kita akan cerita masa lalu, baik di teman satu angkatan atau lain angkatan, karena mereka adalah orang-orang yang di dalam Tuhan. Dan demikian pula, mereka sebenarnya sangat merindukan. Kalau kita tidak mulai dari apa yang kita pertemukan bulan September lalu, dari awal pun saya tidak kenal Hotma. Tapi Hotma sampai hari ini, adik kelas saya yang luar biasa juga, dia tetap setia. Di dalam rapat-rapat dia juga selalu memberikan masukan, selalu benar-benar excited sekali. Demikian juga kalau saya melihat, walaupun saya angkatan kakak kelasnya, tapi saya lihat adik-adik kelas gini lebih energik dari kakak-kakak kelas. Nah, inilah yang sangat penting. Saya pikir itu yang bisa saya bagikan. Yang jelas di usia kami yang sudah cukup tuir atau lansia ini, Tuhan Yesus dengan kasih yang mempertemukan kami. Kalau kita tidak mengadakan event ini, saya tidak akan pernah kenal dengan namanya Hotma atau adik kelas saya atau kakak-kakak kelas nanti. Karena usia kita sudah tuir semua. Kita semua lagi waiting list, tetapi Tuhan kasih kesempatan untuk membuat satu event karena kita tadi mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Karena kasih Tuhan kepada kita, kita juga harus mengasihi kepada
saudara-saudara seiman kita. Ya, luar biasa. Itu aja dulu. Hotma yang bisa saya bagikan. Ya, Sukses untuk terima channel kasih ini. banyak. Tuhan Ya, Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara terkasih, memang tadi yang sudah disampaikan oleh Brother Alex ya, ini memang luar biasa gitu. Memang ada orang aduh ngapain sih ngurus-ngurusin namanya alumni gitu ya. Kebetulan memang beberapa waktu yang lalu saya pegang 5 tahun periode saya sebagai ketua untuk di angkatan saya sendiri itu 5 tahun. Bahkan kemarin ini saya baru melepasnya tuh kemarin. Melepas bukan karena saya nggak suka, tapi saya bersyukur sekali saya dipertemukan, saya dipercayakan untuk sebagai ketua di komunitas ini. Di situ saya bisa mempraktekkan kasih itu. Saya bisa menyatakan Yesus yang luar biasa di dalam diri saya kepada semua para sahabat saya. Padahal mereka itu beda iman dengan saya seperti itu ya. Bahkan waktu kemarin pun saya mau melepas dari ketuaan sebagai ketua, aduh jangan deh kata segitu ya. Saya bilang janganlah. Saya bukan berarti mundur, lelah atau gimana, tidak. Tapi berikanlah dulu kesempatan kepada yang lain. Buktinya sampai sekarang mereka pun masih menghubungi saya. Jadi saya juga nggak mau mengerjakan di dalam satu komunitas pertemuan itu hanya untuk hahaha, untuk kesenangan, hanya untuk ketemu ya terus mengenang-kenang, tidak. Udah nggak di ranah situ. Tapi saya yakin kenapa Allah izinkan saya boleh sebagai ketua dalam satu angkatan saya. Oh, ada maksud yang luar biasa. Nah, saya lihatnya dari situ aja. Saya juga nggak melakukan yang sia-sia, ketemu tanpa ini. Tapi di dalam setiap pertemuan saya tunjukkan ada kasih yang luar biasa. Dan kalau ketemu di saat ini, sebenarnya kita mau merayakan perayaan Natal. Tapi luar biasa loh. Pada akhirnya kita nggak fokus kepada apa yang kita akan bikin nanti dalam perayaan 11 Januari ini. Yang wah gitu. Enggak. Justru di dalam 11 kali pertemuan ini, sudah banyak pelayanan justru yang kita bisa lakukan sebagai bukti nyata Yesus datang ke dunia mengasihi saudara dan saya. Jadi ini beda sekali. Bahkan konsepnya pun kita bukan mau orang datang tonton Natal terus berharap pulang bawa door prize begitu, itu udah enggak lah. Itu mungkin dilakukan di tempat masing-masing. Tetapi di dalam komunitas ini sebenarnya awal untuk Allah masih mau pakai nih di usia kita dipertemukan untuk menyuburkan ladangnya gitu. Tadi saya pun habis berangkat dengan tim saya ini ya, beberapa orang untuk melayani pada kaum yang membutuhkan firman yang luar biasa. Jadi sebenarnya bukan hura-hura secara pesta Natal, bukan itu. Dan saya percaya ini ada maksud Tuhan yang luar biasa di dalam persaudaraan dalam Yesus. Benar tadi itu kata kuncinya, sehati ya, kita punya persatuan gitu. Tidak ada yang namanya saling ingin saya menonjolkan diri. Aduh, saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan beberapa angkatan ini, di mana justru disinilah kita bisa berbagi yang nyata tentang firman Allah itu sendiri. Ya, saya diberkati sekali di dalam 1 Tesalonika 4. Tadi kebetulan ini bukan satu kebetulan ya. Di dalam program The WBSD ini tadi kita ada ibadah tengah minggu. Walaupun di dalam perjalanan pulang tadi di kereta bahkan ya ada di Grab, saya berusaha untuk mendengar gitu. Nggak satu kebetulan. Tadi katakan tentang kasih ya di dalam Matius 5 tadi dibahas. Jadi hilangkan, jangan dendam, jangan iri ya, mengampuni saja gitu, nggak usah berbalas. Itu memang itu bicara kasih yang nyata. Kita udah usia segini, kita seperti tadi Bro Alex bilang, kita nih lagi ngantri. Jadi kalau dalam pertemuan sebaiknya bicarakan tentang Allah yang luar biasa. Demikian juga saya punya juga alumni SMP, alumni SD. Kenapa? Karena saya tinggal di satu kompleks yang orangnya itu lagi, tetapi memang kompleks saya dulu terkenal. Jadi orang luar pun ada
masuk di dalam sekolah kami. Dan bukti sampai sekarang ini, saya mau ada dalam komunitas ini untuk bisa menjadi berkat, menyatakan kasih Yesus yang luar biasa. Bukan ingin menonjolkan ini loh, saya sekarang seperti ini. Puji Tuhan ya. Bro Alex boleh ada di komunitasnya, saya boleh ada di komunitas saya, itu menjadi terang. Di mana? Di dalam kegelapan. Kegelapan itu bicara apa? Orang yang di luar kita tidak. Kita nggak juga menuding mereka kegelapan. Perbuatan-perbuatan mereka jauh mungkin bisa lebih baik daripada saudara dan saya. Ya, ini ada di dalam 1 Tesalonika yang keempat, pasal 4, ya ayatnya nih. Saya boleh baca ayat ketiga sebenarnya. Konteksnya sebenarnya, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan. Ini Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika ya. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Memang konteksnya di sini adalah yang tadi tuh, hidup menjadi istri sendiri, hidup dalam pengudusan gitu ya. Jangan hidup hawa nafsu. Bisa dong tarik keluar, hawa nafsu itu adalah keinginan-keinginan daging kita tadi. Gitu ya, mau minta dihormati, selalu minta dihargai ya, selalu merasa diri idenya paling luar biasa gitu ya. Itu sebenarnya itu juga hawa nafsu. Karena ingin menonjolkan apa? Menonjolkan keegoannya. Dan lanjut ayat 6. Dan supaya dalam hal ini orang jangan mempermalukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ayat ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia. Itu tadi tuh, menolak. Dikasih tahu, jangan lakukan keinginan daging gitu ya. Melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus pada kamu. Rohnya Allah yang tinggal dalam saudara dan saya. Hargai. Dan di ayat 9, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Diingatkan. Gak perlu dituliskan. Ya, gak perlu yang namanya harus diingatkan. Seperti itu kan ya. Dikatakan, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Ingat, Allah itu penuh dengan kasih yang luar biasa. Yesus adalah kasih itu sendiri. Ayat 10, hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia pada saat itu. Tapi buat kita harus lakukan di mana saudara ditempatkan saat ini. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dituntut. Persaudaraan di dalam Yesus itu harus dinyatakan sebagai kasih yang luar biasa. Nah, ketika ada perbedaan, ini dia di Bro Alex. Ketika ada perbedaan, yang ada jadi permusuhan. Ketika yang namanya nggak bisa seide, langsung menjauh. Tapi puji Tuhan ya, nggak ada ya, untung ya, di komunitas kita ini, di dalam mempersiapkan nanti. Benar-benar dibersihkan, hati kita benar-benar dibersihkan. Nggak ada yang ingin menonjolkan diri. Jadi saya memang merasa ini 43 tahun kita bisa bertemu. Allah punya rencana yang indah. Untuk apa? Menyatakan kasih-Nya. Bukan tentang pesta pora di Natal nanti. Tapi justru kita harus menjadi saksinya. Beritakan tentang Yesus sebagai juru selamat. Beritakan Yesus itu adalah keselamatan. Semua orang harus tahu. Dari mana? Dari perkataan kita. Dari perbuatan kita. Kapan? Setiap saat. Tentunya seperti itu. Ya, terima kasih juga yang terus masih bergabung bersama dengan saya. Ada Kosi Pinkel, ada Makle, ada Ellen ya. Semua pokoknya yang bergabung. Saya percaya ini temanya tentang persaudaraan dalam Yesus. Ditegur buat kita semua. Baik yang stay di dalam acara ini atau nanti tayang ulangnya. Praktekkan kasih itu. Praktekkan kasih itu. Bukan dalam satu komunitas kita mau ambil, nih saya udah jadi ini, nih kekayaan saya lebih hebat dari kamu. Tidak, luar biasa. Di mana Allah menempatkan saudara dan saya,
Semua orang harus bisa lihat ada kasih yang luar biasa. Persaudaraan di dalam Yesus itu bukan berbicara tentang kita yang sama-sama seiman. Kita boleh mengasihi orang yang di luar iman daripada kita. Seperti Yesus mengasihi semua orang. Kalau orang itu tidak berbalik kasih kepada kita, ya jangan menyesal, jangan kecewa, jangan gak terus mengasihi gitu ya. Karena di antara kita sendiri aja nih, yang seiman itu ya, oleh karena perbedaan aja bisa meninggalkan. Nggak menghargai satu persahabatan yang sudah dibina. Oleh karena memang ada perbedaan. Tidak menjaga perasaan gitu kan. Ini terjadi. Nggak menjaga perasaan. Seperti kayak tidak pernah ada persaudaraan di antara kita. Makanya kan kalau kita sampai bilang, cukup sampai di sini. Saya putus hubungan. Saya tidak mau lagi melakukan hubungan karena kamu mengecewakan saya. Apakah Yesus sebagai juru selamat melakukan itu? Jangan dong kita lakukan kalau Yesus tidak melakukannya. Ya, ini luar biasa sekali. Bro Alex, boleh gak berbagi nih Bro Alex? Kasih yang sebenarnya ya, singkat aja nih Bro Alex ya. Kasih apa sih yang harus dibagikan? Bukan untuk kepada sesama saja. Tadi kami melayani orang-orang yang benar-benar memang keras untuk apa? Kehidupannya gitu. Kami boleh berbagi. Kami datang kepada orang sakit, bahkan ya beberapa waktu kita datang ya Bro Alex ya, dikasih kesempatan ya Bro Alex ya, untuk kita berdoa untuk orang tua yang udah 88 tahun. Senangkan hati dia, berangkat kemarin sudah seperti itu. Jadi Bro Alex sedikit aja nih, kasih yang bagaimana sih yang harus dipraktekkan? Ya. Silakan Bro Alex. Yang jelas kasih yang Tuhan kan pernah bertanya kepada Petrus. Hai Petrus, apakah engkau mengasihiku? Benar kan? Sampai 3 kali Tuhan menanya, tetapi 3 kali Petrus pun menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi. Aku mengasihi aku 3 kali. Tetapi kasih manusia bukan kasih yang tulus. Tuhan sangat tahu. Oleh karena itu namanya kamu mengasihi aku hanya value. Betul kan ya? Nah, tidak ada kasih yang melebihi kasih dari Tuhan Yesus. Karena kasih itu, ini bicara tentang kekristenan, itu bicara tentang pemulihan. Pemulihan hubungan Allah kepada sesamanya. Jadi kalau saya simpulkan, hanya seperti inilah, simpel aja lah. Kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan seperti kasih Tuhan kepada manusia. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah tidak mungkin mengasihi Tuhan sempurna, hanya kasih Tuhan yang sempurna kan kepada manusia. Bagaimana judulnya kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesamanya? Udah nggak ada tempat lagi medianya. Medianya adalah kepada sesama manusia. Tetapi dalam tanda kutip, jangan pilih-pilih hanya mengasihi pada orang yang mengasihi kita. Kasih itu tulus tanpa batasnya. Kasih Luar itu biasa. murah, gitu ya. Kalau kita sudah punya konsep seperti itu, saya yakin lah, ya, kita ini adalah orang-orang yang Tuhan percaya untuk bisa ada di dalam menghimpun orang-orang dan laku melalui hidup kita. Ketika kita ada di kepanitiaan yang siap untuk belajar mengasihi tadi. Dengan kunci tadi apa saya bilang? Jangan pernah mengasihani diri kita sendiri. Ya, kalau orang biasa mengasihani diri sendiri, dia sulit untuk mengasihi orang lain. Oleh karena itu hotma. Jadi satu hal yang saya lihat cuma itu aja. Kasih manusia tidak ada yang sempurna, makanya value juga hanya kasih Tuhan lah yang sempurna dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak mulai mengasihi sesama kita, artinya dengan orang-orang yang keterbelakangan, orang yang dalam kesulitan, seperti kita sudah lakukan beberapa bulan ini juga memulai dengan kunjungan-kunjungan orang sakit, ya, kita tidak pandang
mereka itu orang seiman dengan kita atau tidak. Ini kuncinya untuk kita mengasihi Tuhan. Kasihilah sesama manusia karena Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk orang Kristen. Amin. Ya. Terima kasih banyak Bro Alex. Terima kasih, sungguh sangat memberkati, mengingatkan kita bahwa kita itu memang harus mengasihi dengan tulus. Kepada siapa? Kepada semua umat yang Allah ciptakan. Amin. Yuk, sebelumnya kita mau dengar dulu satu lagu ya supaya kita lebih dalam lagi bisa merasakan ya. Lebih indah dari pelangi. Ya, kita akan dengarkan Kasih Yesus yang luar biasa. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Haleluya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Bagaimana dengan kasih saudara kepada sesama manusia umat ciptaannya? Apakah kita bisa berkata indah, indah, oh indah? Ketika tidak sesuai dengan kita, yang ada benci. Ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, yang ada dendam. Ketika tidak sesuai dengan apa maunya kita, yang ada amarah. Ketika tidak sesuai dengan apa maunya kita,
menggerutu, cemberut. Praktekkan kasih itu. Saya pun ditegur keras untuk mempraktekkan kasih ini. Minimal benar seperti gembala saya bilang, Pak C. Obatnya senyum. Kalau ada satu permasalahan, coba untuk senyum aja. Itu bisa mengubah semuanya menjadi kasih yang indah. Tapi kalau untuk senyum aja sudah tidak bisa dilakukan, wah sudah makin runyam itu permasalahan. Ketika orang lain menyinggung perasaan kita, kita senyum. Tapi ingat, bukan senyum meledek ya. Senyum, Allah kuatkan aku, ya. Senyum, aku mengasihi dia. Itu benar-benar, kita benar-benar ya. Ketika pun kita mengatakan, aduh kok dia begini sama aku sih. Aku mau senyum aja kepada Engkau Allah. Jangan langsung di kepala kita. Ya, nanti lihat loh, balas. Tidak. Persaudaraan dalam Yesus itu berbicara tentang saudara dan saya harus praktekkan kasih itu nyata. Ya, kasih itu nyata untuk saudara dan saya praktekkan kepada siapapun. Melalui program hidup pada malam hari ini, ya, inilah dia. Kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang boleh memberkati kita semua. Mungkin hal ini sudah berulang-ulang didengar. Dan mungkin bagi saudara yang mendengar juga malam ini, aduh ini lagi. Ingat, ketika diulang, didengar, ulang dengar, pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Ya, saya mau lihat lagi yang masih bergabung, stay. Terima kasih banyak ya untuk kita yang sudah boleh bergabung, yang sudah boleh terus ada di dalam program ini. Percaya, biarlah melalui kesaksian malam hari ini tentang kasih persaudaraan dalam Yesus. Jangan kita bilang, Yesus I love you, aku mengasihi kamu. Yesus, seolah-olah kita merayu Yesus. Supaya apa yang saudara dan saya inginkan, Yesus kasih. Tapi Yesus bilang begini, apakah engkau mengasihi saudaramu dengan sifat-sifatmu? Ya, apakah engkau mengasihi? Enggak gampang, ya. Mudah tersinggung, ya. Mudah emosi, mudah marah. Ya, tadi Bro Alex ya, kita di dalam persekutuan kita tanya, siapa di sini yang sukanya masih marah-marah? Padahal waktu bilang siapa yang mengasihi Yesus, angkat tangan semuanya saya, gitu ya. Tetapi ketika ditanyakan siapa di sini yang suka masih marah-marah, banyak juga yang angkat tangan. Saya. Siapa yang di sini masih cepat tersinggung? Saya. Siapa yang di sini masih ada rasa dendam? Saya. Bingung nggak tuh? Mengasihi Yesus saya. Benar gak Bro Alex ya? Mengasihi Yesus saya. Tapi dendam saya. Benci saya. Bagaimana? Gak bisa. Ini teguran buat kita semuanya malam hari ini. Teguran buat saudara dan saya, diingatkan. Kembali ingat. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Iya kan? Saudara dan saya bisa berubah oleh karena kasihnya. Saudara dan saya bisa mengasihi oleh karena kasihnya. Jadi malam hari ini melalui program hidup kita praktekkan. Karena itu menjadi satu kesaksian. Kesaksian yang akan kita bawa sampai nanti di takhta pengadilannya. Kita bilang sudah melakukan banyak hal. Sudah berdoa. Sudah memberi. Sudah benar-benar melakukan firman. Enggak lah kalau kita nggak mengasihi kan itu nggak melakukan firman. Sudah menyembuhkan orang. Sudah banyak berkunjung. Tetapi mengasihi sesama, mengasihi orang lain, masih belum. Itu kan sifat saya. Nggak ada dong yang bisa mengubah sifat saya. Dan jangan coba-coba mengubah sifat saya. Ingat malam hari ini, kalau saudara dan saya masih di posisi seperti itu, janganlah beritakan tentang firman yang luar biasa. Minimal kita menyadari kekurangan kita. Dan kalau kita tahu itu kekurangan kita, buang jauh-jauh. Jangan dipertahankan. Ya, jangan dipertahankan. Saudara dan saya akan menyesal nantinya. Karena saya percaya sekali
Yesus itu mengasihi dengan tulus. Yesus itu tanpa pamrih. Dia tidak perlu dipuji. Karena memang dia kasih yang luar biasa. Dia juga nggak perlu yang namanya memamerkan. Tapi memang orang harus tahu bahwa dia adalah kasih yang luar biasa. Jadi malam hari ini melalui program ini bersyukur kepada Allah yang menciptakan saudara dan saya. Yang mengingatkan bahwa perayaan Natal nanti di tahun ini bukan sekedar celebrate memperingati hari kelahirannya seperti kita mempestai anak kita yang berulang tahun. Sampai kan kita sekarang untuk pesta ulang tahun anak aja masih umur 1 bulan aja, atau 1 tahun aja udah ada IO-nya loh. Anak itu masih belum ngerti, masih pelangap-pelongo, bisa belum ngerti. Tetapi orang tuanya sudah melakukan hal yang luar biasa seperti itu. Itu pesta dunia. Pesta dunia. Jadi kalau misalnya ada orang bisa melakukan itu, bagi kita tidak, ya jangan sedih. Karena itu memang nggak perlu sebenarnya. Ya, sampai anak 1 tahun aja misalnya berulang tahun, sampai harus menghabiskan uang misalnya M atau ratus, ya oke, nggak ratus juta lah, puluhan juta, nggak puluhan juta lah, 1 jutaan lah gitu ya. Sementara masih ada kebutuhan lain mungkin gitu. Kalau memang berkelebihan ya monggo silakan. Tapi kalau memang keadaan kita tidak seperti itu ya nggak usah juga. Itu dulu dilakukan. Kayaknya kalau nggak ada pesta itu kayaknya bukan ulang tahun gitu ya. Tapi kesini udah nggak di ranah itu lagi. Justru waktu ulang tahun nggak diucapin selamat juga jangan marah. Emangnya semua orang ingat ulang tahun kita? Ya sudah, ngucap syukur aja. Saya orang yang paling gini. Ya sudah, kalau nggak diucapin selamat juga nggak apa-apa. Nggak ada rasa gimana. Ya berharap-harap nih siapa nanti, enggak, ya sudah, mungkin dia lupa, mungkin saya pun juga seperti itu, saya juga lupa kadang-kadang dengan ulang tahun orang gitu ya. Tuhan Allah maha tahu nih tujuan kita, tahu nih ulang tahun seseorang terus kita nanti ini supaya dapat pujian dari dia. No, tidak lagi. Ya memang lupa ya, kalau memang kita ingat kita catat ya oke. Tapi kalau kita ulang tahun nggak dikasih salam juga jangan merengut, terus jangan putus persaudaraan, terus jangan berkata-kata yang akhirnya nggak guna. Lu gue ingat, giliran gue aja. Nah gitu kan. Yang penting Allah yang menciptakan saudara dan saya sangat paling mengingat kapan kita lahir. Karena dia juga paling tahu kapan kita harus kembali. Yang dipikirkan sekarang adalah kapan saudara dan saya akan kembali. Apakah kita sudah praktekkan apa yang menjadi kerinduan Allah melalui Yesus yang luar biasa. Dia datang ke dunia karena Allah mengasihi saudara dan saya. Yesus mau melakukan semuanya karena Yesus mengasihi saudara dan saya. Biarlah melalui program ini malam hari ini juga diingatkan. Jadi jangan kita Natal dengan yang namanya ke arah pesta poranya. Tapi melalui komunitas kami ini, kami mau berusaha untuk apa? Ya, Bro Alex ya, kita nggak mau senang-senang untuk kita ya, Bro Alex ya. Tapi kita malah berubah ya temanya ya, berubah. Semuanya jadi berubah luar biasa. Tadinya kita mau diantara kita nih happy-happy, tapi saling ditegurkan, saling diingatkan. Akhirnya apa? Perayaan Natal ini justru kita harus berbagi kepada orang yang belum bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Minimal kita harus beritakan kepada mereka. Amin. Ya, terima kasih banyak untuk kita yang sudah bergabung sampai malam hari ini. Percaya di waktu kita sebelum istirahat, Allah masih izinkan kita boleh berbincang-bincang, bersharing tentang Dia saja. Terima kasih banyak Bro Alex Maramis yang sudah boleh menemani saya melalui program ini. Percaya Bro Alex ya, bahwa apa yang kita lakukan biarlah menyenangkan hati Allah saja, menyenangkan hati Yesus saja. Ya Bro Alex, saya percaya Bro Alex sebagai ketua, Allah memberkati dengan hikmat-hikmatnya yang luar biasa, agar percaya 11 Januari nanti itu harinya Tuhan yang luar biasa.
Ya, kita mau bersatu di dalam doa sebelum semuanya berakhir. Satu lagi, Hotma, satu Oke, lagi. ya Bro Mungkin Alex, kalau silakan ada Bro yang Alex. satu lagi sebelum ditutup, mungkin ada yang nonton channel YouTube ini nanti atau siaran tundanya, atau mungkin mereka kebetulan atau tidak kebetulan mereka yang ada jauh dari kita di Jabodetabek, mungkin dia alumni. Inilah pemberitahuan sekalian kita mengundang. Betul gitu ya, Hotma ya? Boleh, Untuk di boleh. mana Iya. mereka berada yang melihat, Iya. silakan datang dan silakan cari tahu kemana harus mendaftarkan. Dan ingat, tanggal 11 Januari 2025 kita akan bersama-sama seperti tadi saling memberikan kasih mengasihi bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Itu aja Rahma. Selamat Ya, malam. terima kasih Oke, banyak Bro silakan doa. Alex. Ya, Ya, thank selamat you. Tuhan istirahat berkati. juga ya. Ya. Dan buat kita semuanya, kita pasti habis ini kita akan istirahat dan biarlah kita sudah menerima berkat yang baru yang luar biasa melalui program Hidup Malam hari ini. Biar melalui program ini hanya Yesus saja yang dimuliakan, tidak ada buat kita sama sekali. Ya, boleh bergabung senantiasa bersama dengan program-program The Way BSD. Ya, pagi berkat bersama dengan Pak C setiap hari jam 7 pagi. Di situ Bapak Ibu saudara-saudara boleh chat ya, saling memberkati karena ada rema-rema yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak C untuk kita semuanya, dan tentunya ketika kita mendapat rema kita juga boleh berbagi kepada orang lain. Program-program lainnya juga yang selalu ada karena kita ini memang pelayanan digital ministry ya. Jadi memang ini dibuat ya memang melalui medsos inilah ya, sampai ujung-ujung dunia juga bisa lihat gitu, karena kita ada di channel YouTube, ada di IG, ada di TikTok, ada di Facebook ya. Kalau di Facebook theway.id itu ya, ini benar-benar biarlah menjadi berkat bagi kemuliaan namanya Sada. Sudah waktunya, jangan gunakan medsos itu hanya untuk kepentingan dunia aja, kepentingan dagang, kepentingan menunjukkan kekayaan, kepentingan untuk menunjukkan hura-hura. Nggak salah juga sih, nggak salah juga. Tapi buat kita yang sudah jauh mengerti firman, tahu dong, apa sih yang harus kita sajikan di dalam medsos kita yang akan dilihat oleh banyak orang. Minimal sampaikan kabar sukacita ini, bahwa Yesus adalah juru selamat bagi semua kita yang datang ke dunia, yang nanti beberapa hari lagi kita masuk di dalam bulan Desember. Yang percaya seluruh dunia merayakan ya. Tetapi jangan kita menjadi orang dunia, merayakan nggak ngerti maknanya. Makna di dalamnya adalah kasih. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau bersatu di dalam doa. Di sini saya mau lihat dulu, mungkin ada yang mau didoakan. Ya, tebuiran keren. Yesus luar biasa, memang luar biasa ya. Ya, kita bersatu di dalam doa. Hati kami limpah dengan ucap syukur. Karena inilah, karena kami mengasihimu. Mungkin ini yang bisa kami lakukan ya Allah, Yesus. Kami mau bersharing tentang Engkau saja. Kami mau terus menyatakan kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu buat setiap kami. Tapi bukan untuk diri kami saja. Tapi minimal orang lain boleh terberkati dengan apa yang boleh kami sharingkan. Percaya di dalam program malam hari ini Engkau hadir. Ini bukan program semata manusia untuk kedagingan kami atau keperluan apapun, tidak. Engkau maha mengetahui setiap kedalaman hati kami. Dan biarlah melalui program ini Engkau mengetahui, hanya Engkau saja yang boleh kami tinggikan. Kami katakan terus, dan Engkau disenangkan di dalam perkenanan-Mu, sehingga apapun yang kami bicarakan, kami boleh sama-sama menerima berkat-Nya. Kasih-Mu luar biasa bagi kami, Yesus. Kasih-Mu luar biasa bagi kami, Allah yang menciptakan kami sempurna. Engkau merancangkan segala sesuatunya luar biasa, indah pada waktunya. Kami pastikan kami adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Karena di dalam sisa waktu yang masih Kau percayakan kepada kami terus akan membicarakan tentang Engkau yang luar biasa. Sebagai pencipta kami, yang begitu sangat mengasihi kami. Pakai masa usia kami
untuk bukan sekedar masa hura-hura. Pakai juga banyak jiwa-jiwa anak muda. Kami mau berdoa, bangkitkan jiwa-jiwa anak muda untuk memberitakan tentang Yesus yang luar biasa. Agar pesan itu sampai kepada semua orang. Menyadari bahwa kehidupan kekal itu hanya di dalam Yesus. Berdoa senantiasa bagi mungkin saudara-saudara kami yang tadi pun kami bicarakan, banyak yang masih lepas bahkan pergi. Tapi ketika kami sebagai saudara begitu mengasihi mereka, terlebih Engkau yang menciptakan mereka. Kembalikan mereka ke jalan-Mu, ya Allah, agar boleh menerima kembali kebenaran itu. Siapapun yang saat ini sedang menjauh daripada-Mu, yang saat ini sedang ada perasaan kecewa, bahkan berani memperkatakan ada kekesalan kepada Engkau, ampuni. Tapi melalui program ini kami mau berdoa. Karena kasih yang Kau berikan di hati kami bagi mereka. Ampuni mereka ya Allah, Yesus, lawat mereka. Kalau kami sebagai sesama manusia aja begitu peduli akan keselamatan yang sudah kami terima, mereka juga harus terima, apalagi Engkau. Dan kami percaya hati kami yang paling dalam tulus melakukan semuanya ini, Kau akan nyatakan. Berdoa bagi semua saudara-saudara yang kami kasihi, yang lepas daripada-Mu. Tidak ada yang mustahil. Kami hanya mohon kepada Engkau ya Allah, di dalam kasih Yesus. Selamatkan mereka, kembalikan mereka, lepaskan mereka dari keterikatan dunia dalam bentuk apapun yang menjanjikan kesenangan dunia di dalam kehidupan mereka. Tadi kami boleh saling bersharing bahwa ada beberapa saudara kami juga yang lepas bahkan mengalami kehidupan di masa tuanya justru bukan semakin penuh dengan damai sejahtera sukacita. Kami punya kerinduan pada malam hari ini kami bawa di dalam doa. Kami tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Dan setiap mungkin siapapun yang menonton program ini juga mempunyai hal yang sama. Minimal kasih itu dinyatakan. Kepedulian setiap kami mengambil bagian untuk berdoa bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Sehingga kami percaya di Natal ini ada kado yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Yaitu saudara kami diselamatkan. Terima kasih. Pakai terus setiap kami untuk tidak berhenti menyatakan cinta kasih-Mu Yesus yang luar biasa. Melalui program ini juga mau berdoa bagi siapapun untuk boleh ambil bagian di dalam pelayanan kasih dalam bentuk apapun. Di tempat kerja, mungkin bekerjanya sebagai seorang pelayan restoran, mungkin bekerja hanya sebagai pelayan toko, bahkan mungkin bekerja sebagai perawat, ataupun dokter, ataupun pekerja-pekerja buruh. Mungkin orang-orang yang ada di pinggir jalan yang menggali lubang. Aku teringat melihat mereka. Mereka hanya memikirkan dari hari ke hari. Mereka mengerjakan yang namanya pembuatan jalan di tengah-tengah jalan saat ini. Tapi kamu peduli. Kalau kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa, Kau izinkan juga mereka merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Yang mereka mungkin masih bekerja malam hari ini di dalam kekerasan kehidupan dunia ini. Kami percaya mereka juga mendapat lawatan-Mu yang luar biasa. Amin. Kami juga mau berdoa. Di sini ada Muhammad Idul Adha, Mbak Vina, karena besok pindahan ke rumah sakit. Ya, mau berdoa bagi Vina di sini, kalau memang besok mau ke rumah sakit, apapun yang sedang dia alami saat ini, Kau ambil alih ya Allah. Biarlah dia boleh melihat kasih-Mu yang luar biasa nyata. Tolong dia, kalaupun sekalipun apapun vonis yang jatuh pada dia bisa menerima sebagai ucapan syukur. Karena pada malam hari ini kami sudah berdoa, menyerahkannya kepada Engkau. Terima kasih untuk setiap kami yang boleh bergabung di dalam program ini, dalam permasalahan apapun yang ada, Engkau yang Maha mengetahui. Kami mau praktekkan kasih-Mu benar-benar dalam kehidupan kami, mampukan setiap kami untuk melakukannya.
Engkau begitu mengetahui kedalaman setiap hati kami. Biarlah tidak Kau ketemukan kejahatan apapun yang bercacat celah untuk kami tidak mengasihi. Di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kesuksesan pilkada kemarin yang sudah berjalan. Kami percaya semua di dalam pantauan kasihan daripada Engkau. Menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Program-program ke depan, biarlah setiap orang hanya berseru kepada Engkau, meminta tolong, berikan hikmat, agar mereka mengerti melakukan apa harus dikerjakan bagi bangsa ini. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih untuk keberadaan setiap kami, siapapun yang sudah boleh ada di dalam program-program daripada The Way BSD. Digital ministry kami diberkati Gembala Sidang kami Pase dengan limpah kasihan daripada-Mu, hikmat-hikmat-Mu turun baginya dan turun juga bagi setiap kami. Malam hari ini, inilah ucapan syukur kami, persaudaraan dalam Engkau harus kami praktekkan kepada siapapun. Engkau yang memampukan setiap kami bersyukur dan berterima kasih, berserahnya kepada Engkau. Ini doa kami, syukur kami, yang kami alaskan dengan kasih yang luar biasa, kasih dari Yesus sebagai juru selamat seluruh umat manusia yang sudah mengajarkan kepada kami berdoa sempurna adanya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih banyak yang sampai saat ini sudah terus bergabung di dalam program Hidup, Harapan, Iman, Doa, Ucap Syukur, Pujian, Penyembahan. Allah memberkati, dan kita akan berjumpa di Kamis esok melalui sharing tentunya yang berbeda di dalam berkat cinta kasih daripada Allah yang luar biasa. Terima kasih juga Bro Alex yang sudah menemani pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk kita semuanya. Ya, berkat Allah turun atas kita semuanya. Shalom. Shalom, Tuhan berkati. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu,
pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh